Halo semuanya, selamat datang di vlog saya. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Pertama-tama saya mohon maaf karena saya jarang bikin video dikarenakan sibuk pekerjaan. Namun di hari ini, kali ini kita akan membahas salah satu mobil dari keluarga Nissan, yaitu Grand Livina tahun 2007. Kita akan bahas mulai dari eksterior, interior, hingga impresi berkendara. Apakah mobil tersebut masih layak untuk kita miliki di tahun ini? Check this out. Baik teman-teman semuanya, hari ini adalah hari yang spesial dan video kali ini adalah video yang spesial karena hari ini saya ditemani oleh Mas Rizka. Apa kabar Mas? Baik. Teman-teman yang nggak tahu, ini adalah Mas Rizka, owner dari Grand Livina tahun 2007 yang ada di belakang ini. Kita akan tanya-tanya seputar pengalaman beliau dalam merawat mobil Grand Livina tahun 2007 ini. Oke, dari pertanyaan yang pertama Mas Rizka. Dari sekian banyak mobil yang ada di Indonesia, kita tahulah mengapa Mas Rizka memilih Grand Livina ini sebagai mobil pertama Anda? Oh iya. Menurut saya pertama nyaman ya. Kalau Ya. Livina kan terkenalnya nyaman, memang kemudian bahan bakarnya juga irit lah. Irit, Iya. ya, lumayan. Masih irit. Kemudian desain bodinya masih timeless lah. Maksudnya tidak termakan oleh usia walaupun keluaran 2007. Generasi pertama memang masih menurut saya sih masih bagus lah. Iya. Iya. Selain itu juga harganya memang untuk Livina ini sudah terjangkau seperti itu. Oh, yang ngomongin soal harga ya, mungkin penonton di rumah atau teman-teman semuanya banyak yang nggak tahu ini. Mas Rizka ini dulunya beli di tahun berapa, kemudian di harga berapa? Sekitar range harganya Oke, ya, sekitar dulu saya ambil murah sekali ya. Sekitar 60 sampai 70 itu dulu plat B. Terus ada beberapa PR lah. Oh iya. Baik. Mas Rizka, mobil yang di belakang ini kan ada beberapa trim ya. Kalau Grand Livina tahun 2007. Mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu, termasuk saya juga yang kurang tahu, untuk dijelaskan berapa ada yang trim apa dan juga varian mesinnya kan ada berapa gitu kan. Oh iya. Kalau Livina itu ada yang silindernya 4 silinder ya. Oh iya. Kemudian ada 1500 cc dan 1800 cc. 1500 dan 1800. Oke. Kemudian untuk ini tipenya ada SV yang paling entry. ya paling rendah itu sunat anulah version ya. Oh iya. Jadi, iya, oke. Aksesorisnya memang sedikit. Selain itu terus ada XV. XV. Yang ini ya kebetulan ini XV. Oh, yang ini XV. Kemudian ada Highway Star atau HWS. Oh iya. Terus ada Ultimate. Berarti ada 4 trim yang tersedia. Iya, trim. Kan dulu sempat ada hatchback kalau nggak salah ya, hatchback dari Grand Iya. Livina ya. Ya, mungkin itu Nissan Livina. Oh, itu Livina. Nissan Livina. Nissan Livina. Biasanya itu short wheelbase, jadi lebih pendek Baik. sasisnya, iya. Nah, untuk mobil Mas Rizka ini menggunakan transmisi manual apa? Manual. Otomatis? Yang ini manual. Iya, 6 percepatan Oh, iya. manual 1800. Terus SV. dari segi tenaga ya, kita tahu kan banyak stigma di masyarakat karena mobil ini itu terkenal tenaganya underpower. Apakah itu benar? Kalau ya memang kalau Livina mainnya kan di putaran atas ya. Oh, putaran atas. Iya, kalau ini memang selain karena front wheelbase Hmm. ditanjakan memang agak kurang karena Hmm. bengkak roda depan. Tapi kalau di jalanan biasa sih yang kata ya Oke lah. iya ya masih wajar lah. Tapi kalau di putaran atas memang bagus sih, kencang. Oh, begitu. Iya, tapi kalau awal-awal memang agak ya agak berat sih, itu kan ya masih wajar. Kalau menurut saya sih ya masih bagus sih. Oh iya. Baik pemirsa, itu yang bisa disampaikan dari Mas Rizka. Namun ada satu lagi yang ingin saya tanyakan. Ada stigma di masyarakat bahwa mobil ini itu ngelitik, salah satu penyakit bawaan. Nah, cara mengatasinya itu bagaimana, Mas? Kalau saya biasanya itu sih jarang litik ya, soalnya kalau yang litik itu biasanya yang 1500.
Kalau yang 1800 oke. ya 1800 jarang litik. Terus pemakaian bahan bakarnya juga kalau yang pakai yang 1500 yang pakai premium atau pakai Pertalite kadang litik, kalau yang Oh iya. 1800 enggak. Oke, baik teman-teman semuanya, mohon maaf tadi ada iklan sebentar, saya pindah lokasi. Kita lanjut lagi ya. Setelah pembahasan yang tadi, kita akan membahas soal eksteriornya, Mas. Kita tahulah bahwa mobil ini bukan mobil yang mudah. Mas Rizka ini gimana soal desainnya itu? Kalau menurut saya sih desainnya masih bagus ya, timeless, jadi nggak termakan usia. Terus dibandingkan dengan rivalnya sih, menurut saya sih paling ya memang kenapa saya pilih ini ya karena salah satunya karena menurut saya bagus. Desainnya masih oke lah ya. Masih oke, walaupun udah beberapa generasi, kan ini OGL ya yang paling old lah. Oh iya benar. Old Livina ada AGL juga yang generasi di atasnya, terus ada yang keluaran terbaru juga yang hampir mirip Expander itu bodinya. Iya. Ini yang keluaran pertama. Intinya dari body nggak ada masalah Nggak lah ada ya. masalah. Terus kalau kita lebih mendalam lagi ke interiornya, menurut Mas Rizka gimana soal interiornya? Masih bisa bersaingkah dengan mobil-mobil sekarang atau gimana? Untuk interior sih ya masih ya standar sih. Ada varian ya ini kan low MPV ya. Varian standar, varian yang memang sesuai dengan budgetnya. Ya standar, tidak ada Masih penambahan. nyaman lah ya. Paling yang untuk di sini saya belum banyak ngasih tambahan sih, paling ya cuma audio, kemudian di setirnya memang karena udah makan usia jadi agak ngelupas ya setirnya. Oh jadi iya, sudah enggak itu ya. Itu kan kayak kulit jeruk ya, Iya, tapi sudah mulai udah halus. Jadi saya agak tambahkan. Saya tambahkan apa namanya? Ya kulit setir itu. Oke. Cover setir. Itu ngomongin eksterior dan interiornya. Sekarang kita akan bahas tentang impresi berkendara. Saya coba mobil Mas Rizka untuk merasakan impresi berkendara Grand Livina tahun 2007 ini. Ya, boleh silakan. Pemirsa, kita dapat kesempatan untuk mencoba langsung Grand Livina tahun 2007 ini. Ikuti terus. Oke, kita akan merasakan impresi berkendara dari Grand Livina tahun 2007 ini. Jangan lupa pakai seatbelt, teman-teman. Oh iya. Baik, dari pertama ini transmisinya masih enak. Oke, lanjut. Terus bismillahirrahmanirrahim. Kayak untuk kopling lumayan agak tinggi. Steeringnya itu nggak terlalu ringan, tapi juga nggak terlalu keras juga, pas lah. Kemudian dari bantingannya kita coba ya. Iya, lumayan bantingannya agak empuk, namun agak sedikit limbung ya. Dia itu ground clearance-nya lumayan rendah ya, Mas. Bagi teman-teman yang belum tahu, ini jalannya agak sedikit berlubang. Kita sengaja milih jalan tersebut karena ingin mengetahui kaki-kakinya masih normal atau enggak, dan juga bantingannya gimana ya. Kalau menurut saya sih ini masih oke lah ya, empuk dan juga nggak terlalu limbung. Terus ngomongin modifikasi ya, Mas, apa aja yang telah Mas Rizka ubah ini di mobil ini? Baru ganti velg, tadinya kan velgnya pas bawaan sih emang bawaan beli sama owner yang dulu ring 17 pakai Hosen, cuman terlalu tinggi, terlalu limbung, jadi terganti ring 16. Dulu pernah pakai ring 16, terus ganti lagi. Ya jual lagi, sekarang ganti ring 15 lagi. Sekarang pakai yang HWS yang ring 15. Oh iya, standar. Untuk bumper depan udah diganti apa ya, Mas Rizka? Ya kalau grillnya memang grill sama bumper depan ganti yang HWS. Oh iya, HWS yang dulu kan masih jalan facelift lah ya. Iya masih, ya kelihatan muda lah, muda dikit. Biar kelihatan muda kayak orangnya. Akhirnya sudah diganti. Oh, parknya sudah diganti. Karena sebelumnya kan namanya anak muda kan ya, paketnya pertama dipotong, pendek ke depan, belakang diganti. Jadi lebih ceper, ya. Terus karena nggak nyaman jadi kita ganti lagi. Iya ganti, tapi punya Veloz. Nah, tapi
jadi lebih apa sih namanya, Gimana lebih caranya? amoh sih apa, Lebih lebih apa mas, amoh lebih empuk. lebih empuk. Iya, Iya, jadi yes. lebih empuk Kak. Pakai veloz, belakang pakai Ayla pak, pakai ID. Oke. Baik teman-teman, berdasarkan review tadi bersama saya dan juga Mas Rizka dan juga pengalaman dari beliau, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita jadikan sebagai acuan untuk kita meminang mobil Grand Livina tahun 2007. Antara lain yang pertama adalah mobil tersebut adalah nyaman, kemudian irit dan juga desainnya masih timeless. Bukan begitu Mas Rizka? Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.